semua? Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Tidak ada yang sakit? Iya, Bu. Berarti semangat untuk belajar. Sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya. Ketua kelas hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Tidak ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Baik. Seperti biasanya sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu di antara kalian yang membawa kita di dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Dan terima kasih atas bantuan dari bertemu dan kami kepada hari ini kami doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, seperti yang pernah Ibu sampaikan, bahwa setelah kita memulai proses kegiatan belajar mengajar itu, seharusnya kita harus fokus, memusatkan perhatian supaya apa yang disampaikan atau apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru dapat dipahami dan dimengerti. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik drama yang dibaca atau ditonton secara teliti. Mari perhatikan bersama video di tayangan slide di atas. Ira, cepetan kemari. Tolong antarkan saya. Hari ini kamu tidak usah sekolah. Tapi Nyonya, sekarang ada ulangan di sekolah. Emang saya pikir itu urusan kamu. Udah, sekarang kamu beresin semua ini. Ih, malah bengong lagi. Cepetan beresin. Udah, kan? Udah saya merasa dari dulu. Jangan rasa itu. Tentunya semua kalian sudah menyaksikan atau sudah menonton video di tayangan tersebut. Lalu, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah yang pertama, aktivitas apakah yang Anda tunjukkan dalam slide tersebut? Aktivitas apa yang ditunjukkan dalam slide tersebut? Melakukan atau memperagakan aksi tokoh.
Kita teruskan pada alur yang ketiga, yaitu perwatakan atau penokohan. Perwatakan atau penokohan merupakan gambaran sifat batin seseorang yang disajikan di dalam suatu cerita. Unsur berikutnya yaitu alur. Apa itu alur? Rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Setting merupakan tempat berlangsungnya kejadian cerita, sering disebut juga sebagai latar cerita. Berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi dari mana pengarang bercerita. Apakah dia bertindak langsung dalam cerita atau sebagai pengobservasi yang berdiri di luar cerita. Artinya seorang penulis itu apakah dia langsung berperan dalam drama atau dia hanya sebagai pengobservasi. Dia hanya mengamati dari luar kalau observasi. Kemudian unsur yang berikutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Artinya sudah paham? Sudah tahu. Baik, kita teruskan untuk mengerjakan tugas. Silakan dibentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya seperti ini. Baik, sebelum dikerjakan, saya minta perhatiannya sebentar. Dibagi teks drama. Jadi pertama sekali baca dulu teks dramanya, simak dengan baik, teliti dengan baik, baru kamu menjawab LKPD. Silakan.
Baik, dipersilakan untuk kelompok kaktus untuk menampilkan hasil presentasi. Silakan.
maju, alasannya cerita sepasang merpati tua diceritakan dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan penyelesaian. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam drama sepasang merpati tua yaitu 1. Tokoh utamanya yaitu nenek. Alasannya adalah karena nenek bicara sendiri. 2. Tokoh tambahannya yaitu kakek. Alasannya yaitu karena kakek masuk dan bertanya kepada nenek. 3. Tokoh protagonisnya yaitu nenek. Alasannya adalah karena nenek setia pada kakek. 4. Tokoh antagonisnya yaitu kakek. Alasannya karena kakek malu dan nenek merasa curiga. Penokohan dalam drama sepasang merpati tua yaitu nenek, seorang wanita baik, manja, pengkritik, cengeng, pemberani, gengsi, dan peduli kebaikan. Apa kebaikannya itu? Alasannya adalah ketika dia duduk dan bersantai dengan kakek. Kebaikannya yaitu mengaku dosa di depan orang banyak. Sikap manjanya yaitu nenek menyandarkan kepalanya ke bahu kakek ke sebelah kiri. Sikap pengkritiknya yaitu dunia wanita yang hidup dalam angan-angan takut kehilangan tapi menuntut kenyataan-kenyataan. Kakek seorang lelaki yang baik, bijaksana, pemalu, peduli, pemuji, pengkritik, percaya diri, dan semangat tingkat tinggi. Alasannya yaitu kebaikannya yaitu ketika kakek memuji tindakan nenek yang berani. Kebijaksanaannya yaitu kakek dulu seorang juru tulis. Sifat pemalunya yaitu malu karena terjadinya rendah. Sifat kritiknya yaitu kakek memuji nenek seorang pemberani. Sifat percaya dirinya yaitu biarpun nenek bilang kakek ditempatkan tikus telinga, tapi kakek bilang justru pelindung dia bisa. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan. Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan. Dan yang terakhir adalah kelompokan. Wanita yang hidup dalam angan-angan, takut kehilangan, tapi menuntut kenyataan-kenyataan. Kedua, latar waktu menjelang malam hari. Alasannya waktu kakek dan nenek berbincang-bincang. 40 tahun yang telah lampau. Alasannya sekarang rupiah hanya bernilai tambah penghangat belakang. Baru C, 80 tahun. Alasannya waktu nenek menjalani kehidupan. Jam 12 malam, alasannya karena terasa hening dan sudah tak ada orang banyak. Latar suasana jengkel, alasannya perasaan nenek kepada kakek karena selalu bersolek dengan memakai kopiah ketika membaca koran. Sifat romantis nenek dan kakek karena kakek memanggil nenek sayang. Alasan sedihnya itu karena kakek mengelok-ngelok kepada nenek. Menghibur yaitu di saat nenek menangis, kakek menghiburnya. Menakutkan yaitu di saat nenek bertanya kepada kakek kapan kita akan mati. Bingungnya si nenek karena pekerjaan kakek. 5. Sudut pandang. Sudut pandang dalam drama sepasang merpati tua yaitu pengarang menggunakan sudut pandang yang ketika alasannya pengarang sebagai author atau pengarang serba tahu. Dalam hal ini, pengarang dimaksud berposisi sebagai sutradara yaitu orang yang mengatur cerita dan mengarahkan tokoh dalam cerita. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam drama sepasang merpati tua yaitu dengan gaya khas bahasa sindiran. 7. Amanat. Amanat dari drama sepasang merpati tua karya Bakti Sumente ini yaitu jika kita memiliki ilmu, maka memanfaatkanlah ilmu itu
amanat. Baik, untuk menghidupkan suasana, mari kita melakukan ice breaking. Silakan berdiri semuanya. Udah ikuti aja nyanyinya. Nyanyi di sana. Kamu keluar suara lagi. Nyanyi di sana. Nyanyi Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut baru tangan di ulu-ulu. Ulangi hari makanan tanda. Kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kaki, satu jari kaki. Satu jari dua, dua lengan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Dua jari depan, dua kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Lima jari depan, dua kelihatan. Empat jari kiri, dua jari depan, dua kerinci. Lima jari kanan, lima jari kiri. Menggali sampai selalu siap berdoa. Tepuk tangan. Jadi demikian saja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan saya berharap kepada anak-anakku semua, kiranya pada pembelajaran ini jangan hanya di kelas ini. Artinya di sekolah dan di rumah kita sama-sama belajar. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, kembali saya minta yang membawakan kita di dalam doa. Baik teman-teman, mari kita baca firman. Yesus kami kembali menuju Kristus. Tidak mungkin kita. Terima kasih dengan apa yang kami bersejak dari tadi untuk telah memberikan segala waktu untuk mengajarkan segala sesuatu ini. Yesus, kiranya pada